Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kelas ini semangat sekali ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika di bawah kolong meja atau kursinya terdapat sampah, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Mejanya tolong diluruskan. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa ya. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil ya? Bagus ya, jadi bertemu lagi kita dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kebutuhan dasar manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama itu ialah siswa dapat memahami pengertian kebutuhan. Yang kedua, siswa dapat mengkategorikan macam-macam kebutuhan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, Ibu ingin bertanya, apakah ada dari kalian yang tahu apa itu kebutuhan? Ya, Dini, silahkan. Ya, benar ya. Jadi kebutuhan itu ialah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidup dan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup. Untuk lebih jelasnya lagi, kebutuhan itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu kebutuhan berdasarkan intensitas, kebutuhan berdasarkan waktu, kebutuhan berdasarkan sifat, dan kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, kebutuhan berdasarkan intensitas terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer ialah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan sekunder ialah kebutuhan yang pemenuhannya dilaksanakan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, kebutuhan sekunder ini menyangkut perlengkapan rumah, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Misalnya lemari, televisi, kursi, dan lain-lain. Untuk kebutuhan tersier ialah kebutuhan yang pemenuhannya dilaksanakan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini biasanya menyangkut barang-barang mewah seperti berlian, rumah mewah, mobil mewah, kapal pesiar, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini apakah masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, Lisa, silahkan. Bagus ya pertanyaan temannya. Jadi, kalian itu perlu pahami lagi bahwa kebutuhan sekunder tiap individu itu berbeda. Bagi individu yang memiliki penghasilan tinggi, maka mobil itu dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Sedangkan bagi individu yang berpenghasilan rendah, maka mobil itu dianggap sebagai kebutuhan tersier. Paham sampai di sini? Baik, bisa Ibu lanjutkan ya. Kelompok kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu terdiri dari kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang ialah kebutuhan yang pemenuhannya saat ini juga dan tidak bisa ditunda karena kebutuhan ini sifatnya mendesak. Contohnya ialah obat untuk orang yang sakit, makan untuk orang yang kelaparan, dan minum untuk orang yang kehausan. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang ialah kebutuhan yang pemenuhannya pada masa yang akan datang. Artinya kebutuhan ini tidak terlalu mendesak. Contohnya ialah seperti menabung untuk masa depan, membeli payung ketika nanti musim hujan atau musim kemarau. Nah, selanjutnya kelompok kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan berdasarkan sifat.
Nah, kebutuhan berdasarkan sifat terdiri lagi dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ialah kebutuhan yang berkaitan dengan baik kamu yang duduk berdua di sudut kanan belakang, mengapa dari tadi ibu perhatikan kamu berdua sibuk sendiri, ada apa? Apa yang kalian bicarakan? Sudah jelas dengan materi yang ibu sampaikan? Baik, jangan diulangi lagi ya. Perhatian juga untuk seluruh, apabila ibu tengah menjelaskan pembelajaran, tolong fokus pada materi yang ibu jelaskan. Jangan ada yang sibuk sendiri. Kalian paham? Baik, bisa ibu lanjutkan? Ya, jadi kebutuhan jasmani ialah kebutuhan yang berkaitan dengan jasmani atau fisik manusia. Contohnya seperti menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, menjaga penampilan, dengan berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, untuk kebutuhan rohani ialah kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia. Contohnya beribadah menurut agama masing-masing, rekreasi dan liburan, ataupun menjalankan aktivitas-aktivitas seni. Nah, untuk kelompok kebutuhan yang keempat, itu ialah kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan berdasarkan subjek terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu ialah kebutuhan berseorangan. Nah, kebutuhan individu tiap orang itu berbeda. Contohnya bagi sekretaris, maka ia memerlukan laptop, komputer, meja, atau alat tulis lainnya untuk melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan bagi seorang tukang kayu, maka ia memerlukan gergaji, paku, palu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, untuk kebutuhan kelompok ialah kebutuhan bersama dan untuk kepentingan bersama juga. Contohnya seperti jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini apakah kalian paham? Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, kalau tidak ada, untuk pembahasan materi selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 7 kelompok. Jumlah siswa 35 kan? Nah, jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Tugasnya, masing-masing kelompok itu mendiskusikan faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia dan juga berikan contohnya. Untuk waktu diskusi itu 30 menit. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan ataukah sudah jelas semua? Ya, jika tidak ada, silahkan kalian bergabung ke anggota kelompok masing-masing dan boleh berdiskusi dari sekarang. Baik anak-anak, gimana? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan hasil diskusinya? Kelompok 1 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ya. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Dan kelompok 7 apakah ada kesulitan? Tidak ya, jadi bagus ya, sejauh ini belum ada kesulitan. Silahkan kalian lanjutkan diskusinya, mengingat waktu tinggal 15 menit lagi. Nah, diskusi sudah selesai, silahkan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Ya, kita beri aplaus ya untuk kelompok 1. Bagus ya kelompok 1, silahkan duduk untuk kelompok 1. Perhatian ya untuk seluruh kelompok, jadi pada saat teman-temannya mempresentasikan hasil diskusinya di depan, maka tolong kalian perhatikan dan kalian hargai teman-temannya. Karena tadi ibu lihat kelompok 5 itu pada sibuk sendiri dan mengobrol sesama anggota kelompoknya. Ada apa kelompok 5? Apa yang kalian obrolin? Iya, jadi tolong hargai ya teman-temannya yang lagi presentasi di depan. Ibu tidak mau pada saat teman-temannya berdiskusi, kalian pada sibuk sendiri. Ya, jangan diulangi lagi ya.
Baik, selanjutnya silahkan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di tempat. Silahkan. Baik, beri A+ dulu untuk kelompok 5. Nah, jadi tolong diperhatikan lagi ya. Kalau mau berdiskusi itu hendaknya persiapkan dulu dari awal siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan menjadi pemateri. Jadi tidak kelabakan seperti kelompok 5 ini. Dan kelompok 5 juga, kalau tadi memperhatikan dan tidak sibuk sendiri, maka tidak akan terjadi. Silakan duduk untuk kelompok 5, jangan diulangi lagi ya. Baik, waktu diskusi telah selesai, jadi diskusi kita cukupkan untuk kali ini ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ialah kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidup dan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup. Nah, kebutuhan dikelompokkan menjadi 4, yaitu kebutuhan berdasarkan intensitas, kebutuhan berdasarkan waktu, kebutuhan berdasarkan sifat, dan kebutuhan berdasarkan subjek. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu terdiri dari kondisi alam, adat istiadat, agama dan kepercayaan, serta peradaban. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Silahkan belajar untuk pembahasan materi selanjutnya dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.